Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hanya Yesus. Sepanjang hidupku nyata kasih setiamu, melewati apapun kau jagai langkahku. Kuat kemuliaan-Mu memenuhi hidupku, sangat haus jiwaku, rindukan pribadi-Mu. Oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah sulu dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan hari ini seri perumpamaan. Hari ini perumpamaan tentang harta terpendam. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah yang paling kita inginkan dalam kehidupan kita? Apapun itu, kita akan rela mengorbankan hal lain yang telah kita miliki demi mendapatkan apa yang paling kita inginkan. Seorang yang menemukan harta terpendam pasti telah bekerja untuk menggali harta yang dia temukan itu. Demikian juga perumpamaan hari ini tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus sedang menjelaskan mengenai reaksi orang-orang setelah mengetahui apa yang Allah sedang kerjakan untuk menyatakan kerajaan surga di dunia ini. Apakah yang sedang Allah kerjakan? Allah sedang menyatakan sang raja dari kerajaan surga. Dia sedang menyatakan hal paling penting dalam kerajaannya. Tetapi sayang, reaksi orang begitu beragam. Karena begitu sedikit yang menyadari apa yang Yesus lakukan. Yesus sedang menyatakan dirinya dan mengajak orang-orang untuk sungguh-sungguh menaati dia dan mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budinya. Tidak semua orang bereaksi dengan tepat, bukan? Kita yang telah mengerti bahwa di dalam Kristus ada hidup yang jauh lebih limpah dan penuh kepuasan daripada di dalam cara dunia ini. Jika saja kita semua menyadari hal ini, maka kita rela kehilangan cara hidup yang sempit dan tidak pernah puas untuk memperoleh hidup yang penuh dengan kelimpahan di dalam Kristus. Hal yang sama diulang Yesus melalui perumpamaan yang berikutnya. Kerajaan surga sama seperti orang yang mencari mutiara yang indah. Begitu besarnya keinginan dia akan mutiara itu, sehingga dia mengorbankan semua yang dia miliki untuk memperoleh mutiara itu. Mutiara itu menuntut harga seluruh hartanya. Perhatikan kalimat, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Ini merupakan ciri khas dari catatan Injil Matius tentang panggilan Yesus. Mau mengikut Yesus? Kesenangan, gairah, sukacita, kegembiraan di dalam mengikut Dia membuat kita rela meninggalkan segala sesuatu. Para murid meninggalkan jala mereka untuk mengikut Yesus. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu mereka dan ayah mereka. Ada risalah yang menceritakan bahwa orang tua mereka adalah orang yang kaya. Dan mereka harus tinggalkan karena mengikut Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang kehilangan hal-hal yang seharusnya sangat perlu untuk membuat hidup menjadi bahagia. Tuhan mengajarkan, jangan kumpulkan harta di dunia dan jangan memusingkan tentang pakaian, karena harta di surga dan kerajaan Allah lebih penting dari semua itu. Mengikut Yesus berarti siap meninggalkan kenyamanan tempat berbaring dan siap meninggalkan semua hal, bahkan termasuk meninggalkan hak untuk berduka cita karena kehilangan orang tua. Matius 8 ayat 21-22 menjelaskan hal itu. Mengapa kita rela melakukan itu semua? Karena mengikut Yesus adalah hal yang begitu indah. Lebih indah dari hal-hal terbaik dalam hidup, dalam dunia ini, bahkan nyawa kita sendiri pun
menjadi tidak berharga dibanding dengan mengikut Yesus. Yesus memberi teladan sejati dalam hal meninggalkan sesuatu untuk hal lebih berharga. Murid-murid meninggalkan perahu dan rumah ayah mereka. Tuhan meninggalkan surga dan Bapanya. Tuhan Yesus rela kehilangan kehormatan para malaikat dan kemuliaan yang membuat semua makhluk sembah sujud padanya dan memperoleh penghinaan dan aniaya di dunia ini. Tuhan Yesus meninggalkan harta surgawinya untuk memperoleh harta duniawi, yaitu umat pilihan Bapanya, saudara dan saya, dan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus tidak mengenal kenyamanan tempat berbaring karena serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang, tetapi dia sendiri tidak memiliki hak itu di dunia ini. Tuhan Yesus lebih menghabiskan waktu untuk semua yang mengikuti dia daripada untuk ibu dan saudara-saudaranya sendiri. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Dialah teladan sejati. Adakah kita merasa tuntutannya terlalu besar dan terlalu berat? Ketahuilah bahwa apa yang dia sudah kerjakan melampaui apa yang dia tuntut. Dia mengerjakannya sangat banyak, terlalu banyak, jika dibandingkan dengan apa yang dia tuntut. Masihkah kita menghina dia dengan mengabaikan semua tuntutannya untuk mengutamakan dia? Itulah sebabnya perumpamaan ini mengatakan bahwa mereka yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan rela meninggalkan segala sesuatu, berbahagialah mereka. Karena mereka seperti orang yang menemukan harta yang tersembunyi. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Orang mungkin menertawakan dia yang menjual seluruh harta untuk membeli ladang. Tetapi orang yang membeli ladang itu hanya tertawa dalam hatinya, menertawakan kebodohan orang-orang yang menertawakan dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua adalah pengikut Yesus. Sudahkah kita menjual seluruh milik kita? Sudahkah hati kita bebas dari kesukaan akan dunia ini, melampaui kasih kita kepada Yesus? Jika masih ada hal-hal yang lebih kita kasihi daripada mengasihi Yesus, mari kita renungkan kembali perumpamaan ini. Di dalam Kristus, apa yang kita tinggalkan pasti akan tertutup dengan kebahagiaan yang lebih besar. Karena Kristus lebih besar dari segala sesuatu. Jika Kristus lebih besar dari segala sesuatu di dalam hidup kita, maka apapun yang kita korbankan untuk Kristus sebenarnya tidak membawa kita ke dalam kerugian apapun. Karena apa yang kita peroleh di dalam Dia jauh lebih besar dari apa yang kita lepaskan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini, Engkau membukakan kembali kebenaran firman, meneguhkan iman kami, dan syukur yang dalam atas kasih karunia, anugerah dapat mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Olehnya kami hidup sebagai anak-anak waris surgawi di dalam iman percaya kepada-Mu Tuhan. Terus kerjakan iman yang ada dalam diri kami, Allah Roh Kudus, bertumbuh, berbuah. Buahnya lebat dan manis bagi kemuliaan Tuhan dan jadi berkat selama kami masih ada di dunia ini. Dan biarlah pengabdian kami dalam mengikut Engkau berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat beraktivitas. Shalom.